Tuhan dengan tema memahami dan mengenal Allah. Apa temanya? Memahami dan mengenal Allah. Ada kata memahami, kemudian ada kata mengenal. Ya, itu dua variabel yang mirip, sinonim, tapi ada perbedaannya. Nanti kita akan bahas. Ya, memahami dan mengenal Allah. Bahasa Inggrisnya understand and know God. Coba katakan understand and know God. Kalau ditanya orang rumah, khotbahnya tentang apa? Jawab aja understand and know God. Keren ya bahasa Inggris saudara ya. Pertanyaan bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ya, itu penting saudara. Ya. Siapa Allah yang benar? Ya. Dan apa implikasinya kalau kita memahami dan mengenal Allah? Nah, itu kita akan bahas. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Kalau saudara baca judul dari perikop Yeremia 9 ayat 23 dan selanjutnya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Nah, itu perikopnya. Ya. Intinya mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Jadi kalau saudara mau bahagia, harus mengenal Allah. Amin. Bukan hanya saudara kalau diberkati baru bahagia. Enggak. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu dari dalam hati. Buat apa kita punya uang banyak? Ya, rumah bertingkat, mobil mengkilat, ya, istri 4. Tapi kalau nggak bahagia, ya. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Itu kita mesti camkan. Beginilah firman Tuhan. Nah, ini firman Tuhan. Perhatikan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Orang bijak itu memang bisa memberikan solusi, bisa dimintakan pendapatnya. Tapi jangan sampai orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya itu. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Mungkin kedudukannya, ya, pangkatnya, jabatannya itu kuat. Tapi jangan bangga, jangan bermegah. Kalau bagian lain jangan sombong, ya, jangan pongah, ya, jangan menyombongkan diri karena kekuatan atau kebijaksanaan. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Banyak orang kaya yang merasa kaya, OKB itu sombong dengan kekayaannya. Ya. Orang miskin bisa sombong nggak? Bisa saudara ya. Tapi di sini nggak ada yang sombong, amin terus sekalian. Ya, kalau yang kaya banyak, amin saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Tetapi ayat 24, perhatikan, ada kata penghubung tetapi. Yang ini dilarang jangan bermegah karena kebijaksanaan, kekayaan atau kekuatannya. Di sini tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Perhatikan. Kalau mau bermegah, mau bangga, yang berikut nih, perhatikan. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Akunya hanya besar berarti Allah. Jadi kalau mau bangga, bermegahnya itu karena memahami, mengenal Allah. Bahwa akulah Tuhan. Tuhan di sini Yahweh. Yang menunjukkan kasih setia, kesetiaan, keadilan, dan apa? Kebenaran di bumi. Jadi Allah itu atributnya, sifatnya, karakternya yang paling menonjol. Kasih setia, keadilan, kebenaran. Ini kita mesti paham sifat Allah ini. Sungguh, perhatikan. Semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu apa? Keadilan, kebenaran, kasih setia. Kasih setia, keadilan, kebenaran itu Tuhan sukai. Makanya saudara yang mengenal Allah harus juga memiliki sifat ini, setia. Jangan sampai orang Kristen katanya mengenal Allah tapi nggak setia. Nggak setia artinya setiap tikungan ada selingkuhannya. Nah itu saudara nggak setia namanya. Di sini suami nggak ada yang seperti itu ya. Saya berdoa nggak ada. Kalau ada bertobat, ya, dibaptis ulang kalau perlu, pakai oli bekas. Harus menunjukkan kesetiaan. Jangan diam-diam punya simpenan. Biar aman disimpan di desa. Namanya simpenan perempuan desa. Ada yang lebih lihai lagi, ditaruh di kotak. Namanya si maskot, simpenan ampun satu kotak. Nggak ada yang tahu, betul nggak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu, amin. Sepandai-pandainya menyimpan istri muda, akhirnya Tuhan juga nih. Pak, saya mah punya simpenan selingkuhan amanah. Apa amanah? Aman dibawa kemana-mana. Tetap aja nggak setia, dia simpenannya amanah. Di sini nggak ada ya. Allah itu punya kesetiaan. El-emunah, artinya Allah yang setia. Kita yang menyembah Dia juga harus setia. Amin. Jangan waktu istri masih muda, bentuk tubuhnya aduhai kayak gitar Spanyol. Udah menikah 35 tahun, udah punya anak, melahirkan anak 6 orang. Tadinya gitar Spanyol, sekarang gitar bass betok. Harus setia, amin. Nah, itu saudara, saya udah menikah tahun ini ya, 34 tahun. 91, sekarang 2025 ya. Harus setia, amin. Istri saya bilang jangan sampai nggak setia. Kalau lu selingkuh, habis apanya? Gua potong habis. Nggak ada sisa, nggak ada. Harus setia, amin. Yang datang suami istri ya istrinya. Lu mau kayak pendeta diancam di sini.
Harus setia itu mahal. Amin, solusinya itu sifat Allah. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, Hosea itu juga bicara soal yang sama, soal memahami atau mengenal Allah. Nah, cuman ada peringatannya di Hosea pasal 4 ayat 6. Itu dengan tegas mengatakan umatku. Jadi umatku itu umat Israel binasa. Apa? Binasa. Kenapa kok bisa binasa umatku? Sekarang Israel itu hebat ya. Kemarin saya dengar berita Bank Sentral mengumumkan bahwa cadangan devisanya itu naik berapa puluh persen, berapa kali lipat. Padahal perang udah 2 tahun. Biasa negara yang perang 2 tahun itu kan ekonominya terganggu. Ini masih cadangan emasnya itu 240 miliar dolar. Cadangan devisanya. Termasuk dalam kan ada cadangan emas, valuta asing dan tetek bengek. Kok bisa meningkat? Hebat ya. Penduduk cuma 9,9 juta, nggak sampai 10 juta. Cadangan emasnya 240 miliar dolar. Indonesia penduduknya 270 juta. Cadangan emasnya cuma 148 miliar. Wah, padahal ini perang. Itu memang luar biasa. Ya, tapi umat yang luar biasa itu kalau tidak mengenal Allah, binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kata mengenal di situ dahat. Sama, saudara mengaku umat perjanjian baru. Kalau tidak mengenal Elohim Yahweh, Allah Bapa, Tuhan Allah, tetap binasa. Nggak percaya Pak? Coba kita buka ya di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 8. 2 Tesalonika 1 ayat 8. Mungkin LCD bisa bantu. Ini sama. Paulus mengatakan 2 Tesalonika 1 ayat 8. Dikatakan gini, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka. Ini kan perjanjian baru. Mereka yang tidak mau mengenal Allah, ya, mengadakan pembalasan 2 Tesalonika 1 ayat 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang apa? Yang tidak mau mengenal Allah. Salahnya sih sama. Dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi jelas kalau mengenal Allah, mengenal Elohim Yahweh, Allah Bapa, harus mentaati Injil Yesus Kristus. Kalau enggak, yang tidak mau mengenal Allah, tidak mau taat. Kalau enggak, mereka ini ayat 9. Mereka yang tidak mau mengenal Allah, tidak taat Injil, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Binasa di sini hukuman kebinasaan ini bukannya lenyap hilang tanpa bekas, bukan, tetapi mengalami penderitaan selama-lamanya di lautan api yang menyala-nyala, yang apinya tidak pernah padam. Ulatnya, waduh, mengerikan saudara. Nah, jangan sampai kita tidak mau mengenal Allah, ke gereja setiap minggu, tapi tidak mau mengenal Allah, tidak mau memahami. Ya. Nah, balik ke tadi. Karena engkaulah, Hosea 4 ayat 6-nya, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau merupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan merupakan anak-anakmu. Saudara, kita harus menerima Yesus, menerima Tuhan. Amin. Semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Yohanes 1 ayat 12. As many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in Him. Itu syaratnya, saudara. Ya, kalau mau mengenal Dia juga harus menerima Yesus. Hosea 6 ayat 3-nya, marilah kita, karena tahu bahwa kalau nggak mengenal Allah itu binasa. Nah, ini ada ajakan. Tadi itu peringatan, binasa umatnya yang tidak mau mengenal Allah. Sekarang marilah, itu perintah, ajakan. Kemarilah, kesinilah, minumlah, itu perintah. Kalau disuruh minum, saya minum. Marilah kita mengenal. Nah, di sini pakai kata yada. Tadi mengenalnya da'at. Ada da'nya, ada atnya. Ini yada, ada da'nya, ada liyanya. Kalau saudara nanti belajar bahasa Ibrani itu kan lambang-lambang. Yada, da'at. Ini. Dan berusaha. Jadi mengenal Allah itu harus usaha. Amin. Makanya kenapa orang Kristen itu harus beribadah? Karena ketika beribadah, ya kalau orang Pentekostal termasuk kita ini, kita akan masuk ke bagian yang terpenting. Apa itu? Firman, pengajaran. Penting. Harus sungguh-sungguh. Makanya dengar firman Tuhan, usahakan, fokus. Amin. Jangan, aduh, kompor udah mati belum ya? Kita redup nih gimana ya? Udah mati belum kompor? Wah, gue juga gak tahu. Ada fokus tuh. Fokus, amin, saudara. Ya Bapak, kompornya belum mati gimana kalau udah? Ya, kita doakan jangan, amin, saudara. Fokus, karena usaha. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Iya, Tuhan yang kita mau kenal itu pasti muncul seperti fajar. Pasti. Makanya di Yeremia juga, Yeremia 29, orang sungguh-sungguh mencari Dia akan menemukan Dia. Dia akan memberi dirinya ditemukan, tuh saudara. Ya. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim. Saudara pernah kehujanan nggak? Kehujanan berarti nggak basah. Iya. Jangan saudara orang kehujanan nanya, lu kehujanan?
Udah tahu hujan, tanya lu kehujanan. Kalau dia jawab begini gimana? Enggak, gue mandi memang pakai baju lengkap. Cuma gak ada anu gue kesini. Jangan kehujanan pasti berasa. Betul nggak saudara? Nah Tuhan juga begitu. Kita bisa merasakannya. Nanti saya akan jelaskan siapa Tuhan itu ya. Sebab aku menyukai kasih setia, sama tuh. Bahasa aslinya sama, hesed. Kesetiaan. Bukan korban sembelihan. Dan menyukai, berarti menyukai kasih setia, sifat Allah. Menyukai pengenalan. Yang tadi itu, jangan sampai tidak mau mengenal. Daat. Pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi kan kalau biasa korban bakaran, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Tuhan tuh lebih suka, kan komparatifnya, dan menyukai. Kalau saya bagian lain, itu komparatif, lebih. Jadi, lo mesti paham, Tuhan lagi menyukai, dia tuh mau dikenal sama kita nih. Gitu. Nah, kira-kira paham gak saudara sekalian? Ini penting saudara sekalian. Ya, bagaimana kita bisa mengenal hal itu sangat penting. Nah, umat perjanjian baru itu lebih hebat lagi. Mengenal Allah yang benar adalah hidup kekal. Kalau tadi kebalikan itu mengenal binasa Allah, sebenarnya kalau kita mau mengenal Allah, hidup kekal. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu. Hidup kekal saudara bukan hanya selama-lamanya, tetapi hidup berkualitas. Hidup berkualitas tinggi. Karena di situ dari bahasa Yunaninya ainios, zoe itu. Bukannya kayak bios, hidup begitu, tapi kualitas. Kan saya belum lama ikut seminar mental health, karena kemarin itu hari mental health sedunia. Kita makin tua, memang otot kita turun setiap tahunnya itu kalau kuat 1%. Juga ada tenaga juga berkurang otomatis. Tapi kita bisa jaga, betul nggak? Olahraga N1, N2, N3 sampai N4. Makan yang bergizi, plant based food. Jangan makan jeroan yang manis-manis, dihindari kalau mau sehat. Jadi makannya mesti dijaga, kemudian olahraga, kemudian jaga pikiran. Kalau mau sehat. Terus dia bilang, ternyata kemampuan fisik kita itu bisa adjust. Nah yang bicara ini, dia selain hamba Tuhan, dia dokter medis, umurnya 59 tahun masih sehat, bisa lari maraton 35 kilo dalam waktu 6 jam. Wah, luar biasa. Nah, tetapi yang penting saudara, kita harus menjaga rohani kita. Amin. Karena nanti sekuat-kuatnya kita menjaga kesehatan fisik kita sampai umur 100 tahun, centenarian itu umur 100 tahun. Akhirnya kita juga harus mati. Tetapi kalau kita mengenal Allah, hidup kita memang dengan hidup kita berkualitas sampai umur tua, nggak pikun. Kalau pikun kan demensia. Yang dia udah ngomongin, dia ulang lagi. Saya punya emak dulu ya, umurnya 93 waktu menikah. Waktu dia umur mendekati 80 mau 90, itu demensia. Dia lupa. Setelah suatu kali ada kumpul arisan gitu, keluarga besar. Dia datang. Waktu saya datang, dia udah datang. Saya bilang, Mak, apa kabar? Baik, lu udah makan? Belum, Mak. Tadi belum sempat. Lu makan soalnya. Nah, saya makan di sebelahnya. Makan ini, Mak udah makan. Selesai, saya lagi makan buah. Lu udah makan? Udah makan. Lagi makan buah. Makan buah puding. Lu udah makan? Udah makan buah. Tadi nasi. Pas pulang dia tanya lagi, lu udah makan? Udah lah, makan nasi, makan buah, makan puding. Sekarang lu kenyang, mau pulang. Oh gitu. Ditanya dalam waktu 1 jam itu bisa 4-5 kali pertanyaan yang sama. Karena menurun. Nah kalau saudara baru umur 30, istri umur 30, nanya suaminya, Papa udah makan? Belum. Udah makan sana. Pas udah makan, Papa udah makan. Paling begitu saudara. Tapi kalau umur 80-90 ya bisa. Kualitasnya mungkin enggak prima. Tapi jangan sampai saudara tidak mengenal Allah. Yang hebatnya ada satu tayangan, dia udah demensia. Suaminya yang udah kenal 50 tahun setengah abad, dia lupa namanya. Ini siapa Oma? I don't know. Ini bukan suami Oma, bukan. Enggak kenal, apalagi anaknya. Nenek saya ini enggak kenal mami saya itu anaknya dia kan. Enggak kenal, ini siapa non? Ya, apalagi saya cucunya. Enggak kenal. Tapi waktu ditanya, Oma yakin mati masuk surga? Oh saya yakin, saya punya Yesus yang menyertai saya sampai saat ini. Saya mati pasti masuk surga. Dia ingat juru selamatnya, hebat nggak saudara? Makanya mumpung saudara belum demensia, mumpung saudara mungkin kognitifnya, daya nalarnya masih prima, mau belajar, ini saudara sekalian mau mendengar pengajaran supaya nanti kalau udah, ya wow, semoga tidak ya, sudah tidak mampu lagi berpikir baik, tapi tetap mengingat juru selamat saya Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan inilah hidup kekal, hidup berkualitas, yaitu bahwa mereka mengenal. Nah kata mengenal di sini ginosko. Kalau tadi kan daat sama yada, di sini ginosko bahasa Yunaninya. Artinya kalau yada itu kan seperti mengenal suami istri. Makanya kata yada itu dipakai juga untuk bersetubuh, ya begitu. Karena sesungguhnya mengenal Allah itu proses. Sebagaimana kita jatuh cinta,
Ya, jatuh cinta kita kira rasanya seperti apa? Sejuta rasanya. Dunia ini milik kita berdua, yang lain kontrak. Nah, itu kan mengenal terus. Kemudian akhirnya menikah. Terus mengenal. Kadang-kadang kita juga sulit mengenal istri kita itu seperti apa. Kalau saya sama istri saya kan beda. Dia tuh dulu sebelum kenal tante suka makan itu yang keras-keras. Goreng-gorengan tahu itu. Tahu goreng yang ada isinya. Dia demen tepungnya. Saya tepungnya nggak suka, keras, gigi saya nggak suka gitu. Jadi kalau makan itu beres semua, mau tepungnya, apalagi isinya, saya udah makan. Kalau makan GM itu kan ada pangsit, dia demen tuh keluar itunya tuh, tepungnya. Saya demen isinya, sebab apa? Ada dagingnya. Jadi kalau makan tahu, makan apa, udah juga gitu. Dia demen kulit-kulitnya, karena mengandung kolegan katanya. Tapi saya kalau dikupasin, bagian isi itu buat saya. Dia makan yang kumis-kumisnya begitu, saudara. Beda, tapi itu saling melengkapi ya, saya kenal. Lama-lama saya nggak tega juga, masa gue makan udang enak begitu dikupasin, dia makan kulitnya. Ya udahlah, sama-sama kita makan. Ya. Nah, mengenal itu begitu, saudara. Ya. Jangan sampai putus. Karena itu hidup kekal. Satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Allah, mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi mengenal satu-satunya Allah yang benar, Elohim Yahweh, Allah Bapa. Itu sama dengan mengenal Yesus Kristus yang Allah Bapa utus. Makanya Yesus bilang begini, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau umat perjanjian lama, kalau dia betul-betul percaya kepada Elohim Yahweh, Allah yang benar, otomatis dia akan juga percaya kepada Yesus. Nah kita, umat perjanjian baru, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias, kita juga pasti akan percaya kepada Elohim Yahweh, Allah Bapa yang mengutus putranya itu, yang adalah Tuhan. Amin, saudara? Ya. Yohanes 5 ayat 20, ini menarik, saudara. Dia bilang begini, ini yang menulis dengan ilham Roh Kudus, Yohanes murid Yesus yang dikasih. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Jadi Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Dan telah, perhatikan, mengaruniakan pengertian kepada kita. Kepada kita nih, yang saat ini ya. Supaya, perhatikan, jadi Yesus itu datang memberikan pengertian supaya tujuannya kita mengenal ginosko yang benar. Jadi kalau Yesus tidak memberikan kita pengertian, kita nggak bisa mengenal Allah yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Makanya syarat utama, kalau kita mau mengenal Allah yang benar, harus ada di dalam Yesus. Sebab di luar aku, Yesus bilang, Yohanes 15 ayat 6. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi penting hidup di dalam Tuhan. Dia, perhatikan, dia, kalau lihat konteks dekatnya, Yesus yang adalah Tuhan, adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Jadi kalau seorang mau hidup kekal, hidup berkualitas, bukan hanya di bumi ini saja. Di bumi kita paling 70-80. Tapi hidup selama-lamanya harus mengenal Allah yang benar, harus ada di dalam Yesus. Jadi terus luar biasa. Nah, bagaimana Yesus memberikan kita pengertian supaya bisa mengenal Allah yang benar itu? Dia datang terus-terus. Makanya Yesus mengadakan tanda-tanda. Ya, petunjuk. Ini loh, juru selamat Allah yang benar. Ya, kalau kepada malaikat, kepada gembala-gembala di Padang, malaikat itu bilang, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, Bethlehem. Ya. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita harus tahu dulu siapakah Allah itu. Nah ini penting saudara sekalian. Siapakah Allah itu? Kalau saudara bisa baca bahasa Ibrani, Ehyeh, Aser, Ehyeh. Itu ketika Allah menunjukkan dirinya dalam Semak Luka. Aku adalah aku. Ehyeh, Aser, Ehyeh. Siapa Allah itu? Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini ayat yang cukup populer. Kalau di ayat sebelumnya itu bicara soal Henok, kemudian soal Nuh dan seterusnya. Nah di sini kan tanpa iman tidak mungkin, mustahil maksudnya orang berkenan kepada Allah. Jadi saudara mesti paham iman kan itu sesuatu yang kita nggak bisa lihat, tapi kita yakin ada, begitu saudara. Kemudian dikatakan sebab barang siapa, artinya siapa saja berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Jadi dengan iman kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah itu yang berkenan. Jadi kita harus percaya Allah itu ada, keberadaannya itu kekal, eternal existence. Coba katakan eternal existence. Eternal existence. Artinya keberadaannya selama-lamanya ada. Makanya hanya orang bodoh, orang tolol, kalau kita bilang itu perjanjian apa? Mazmur 14 ayat 1. Orang bodoh, orang bebal yang berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka yang tidak, dan mereka tidak ada yang berbuat baik. Orang yang tidak mengenal Allah bukan hanya bodoh dan tolol, di sini dikatakannya orang
yang berkata Allah tidak ada Allah, orang bodoh. Siapa yang berkata demikian, pikirannya bengkok, jahat, dan tidak mungkin itu orang baik, tidak mungkin. Jadi ini luar biasa solusinya. Suatu ketika ada seorang profesor ateis, dia ngajar murid-muridnya, mahasiswanya. Dia bilang begini, apakah kalian pernah melihat Allah? Semua jawab, tidak. Apakah Allah itu ada? Dijawab semua, tidak. Jelas kan? Allah itu tidak ada, karena dia tidak bisa melihat. Jadi nggak usah percaya kepada Allah, karena dia tidak ada. Semua tepuk tangan hebat nih, profesor pinter ya. Tiba-tiba di belakang angkat tangan. Iya, kenapa kamu? Boleh nggak, Prof? Saya bertanya kepada teman-teman. Ya boleh. Teman-teman, apakah teman-teman melihat otak profesor? Tidak. Kan di dalam nih, nggak bisa lihat. Berarti apakah otak profesor ada? Tidak ada. Dijawab semua. Tuhan itu nggak bisa dilihat, bukan berarti nggak ada. Betul nggak, saudara? Saudara lihat otak saya nggak? Saya punya otak nggak? Jangan. Kalau saya nggak punya otak, saya nggak bisa menggerakkan pikiran saya, nggak bisa berjalan, nggak bisa. Otak itu kayak komputer tuh bagian yang penting yang bisa menggerakkan, ya, prosesornya, saudara, ya. Jadi ingat Allah itu ada, amin. Kalau ada yang bilang nggak ada, botol, lihat aja tuh. Mana ininya? Dasarnya ini Mazmur 14 ayat 1. Berarti Allah ada apa enggak? Ada apa enggak Allah? Ada. Siapa Allah itu? Memang tidak ada seorang pun yang melihat Allah, yang pernah melihat Allah, nggak ada. Kenapa? Karena Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh itu angin. Dan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, itu jelas. Tidak ada. Yang melihat Allah itu enggak ada. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yang kita terima itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, menjadi manusia. Itu firman menjadi manusia pada mulanya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah berinkarnasi, diam di antara kita. Nah, itu ada di pangkuan Bapa itu. Dialah yang menyatakannya. Terjemahan lain mengatakan yang memperkenalkan Allah kepada kita. Itu Yesus yang kita bisa lihat. Allah itu roh, angin, seperti angin. Saudara lihat angin nggak? Bisa nggak lihat angin? Apa warnanya? Merah, itu masuk angin. Angin nggak bisa dilihat, tapi ada, betul nggak? Ini kan ketiup angin dari mana? Ini dari sini. Dia ada. Ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam diri kita, yang kadang-kadang keluar tanpa permisi, tetapi hadiratnya bisa dirasakan kiri kanan depan belakang. Itu angin ada, bisa lihat enggak? Masuk akal nggak? Mata kita kan terbatas, kita nggak bisa melihat angin. Mau pakai apa? Mikroskop? Nggak bisa. Kalau jauh pakai mikroskop bisa. Angin mau pakai apa? Susah. Kecil. Kalau pakai mikroskop bisa. Pakai teleskop bisa. Tapi kalau angin nggak bisa. Sampai botak bekutil nggak bisa lihat angin. Itu naturnya, logikanya itu begitu. Nah, Allah itu roh. Nggak bisa dilihat. Kita nggak bisa lihat. Bukan hanya itu. Kita mengatakan 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya. Lihat. Dari lain berarti satu-satunya. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Matahari kan 150 juta kilometer jarak dari bumi. Itu kan kita bisa lihat, tapi tidak bisa dihampiri. Anus. Itu berapa derajat ya? Kalau baja kan emas itu kan 1000 derajat Celcius itu meleleh. Ya, saudara. Itu matahari itu 150 juta kilometer. Nggak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh bumi jadi dingin. Terlalu dekat anus. Ini dikatakan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa baginya adalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin, saudara sekalian? Kan masuk akal, nggak pernah lihat. Karena bersemayamnya, bertahtanya terang yang tak terhampiri. Itu artinya transenden. Kalau bahasa teologi transenden artinya sulit dijangkau dengan pikiran, dengan apapun, metode apapun, kecepatan pesawat apapun, nggak bisa. Sampai saat ini orang belum pernah matahari ke bulan pernah. Yang namanya siapa? Neil Armstrong. Sama orang Indonesia namanya Selamat. Karena Neil Armstrong mendarat dengan selamat, saudara. Itu orang Indonesia selamat itu. Selamat Rahati kalau masalahnya. Jadi saudara itu masih bisa dihampiri, dijangkau pakai pesawat ulang-alik. Sekarang mau ke bulan, tinggal saudara bayar berapa miliar, itu bisa. Tapi tempat Allah bersemayam, nggak ada yang bisa menghampiri, apalagi ngelihat. Nggak bisa. Nah, jadi Allah yang kita sembah itu, Allah yang benar itu, dia ada, dia roh, makanya disebut roh Allah, roh kebenaran. Dia bersemayam di tempat yang terang yang tak terhampiri. Nah, bagaimana mengenalnya? Nah, ini saudara, bagian yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Bagaimana mengenalnya? Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang tadi itu, yang transenden itu? Allah yang transenden itu menjadi Allah yang imanen.
yang disebut Immanuel, artinya Allah bersama dengan kita. Itu ketika Yesus datang menyatakan dirinya, itu Allah yang benar, yang kita bisa. Ya kalau dulu bisa diraba, bisa dilihat. Yesus. Makanya kalau dibilang orang Kristen itu tidak menyembah Allah yang benar karena Allahnya manusia. Salah. Dia itu Tuhan sejak kekekalan, sejak purbakala. Sejak dulu kala itu memang dia Tuhan. Gak ada manusia sebaik apapun bisa jadi Tuhan. Gak bisa. Kecuali dia Tuhan sendiri, firman yang menjadi manusia. Tuh saudara, bagaimana bisa mengenal Allah? Itu dimulai dari apa? Kita mau bergaul. Tadi tuh, ya Nuh bergaul, Henok bergaul. Kata bergaul di sini bahasa Ibrani halak. Halak itu bisa juga artinya jalan-jalan. Jalan-jalan itu halak. Nah, ketika Adam di taman ada sebuah dosa, itu Allah berjalan-jalan itu halak. Karena Allah mau bergaul, itu tidak dilakukan. Nah, orang yang bergaul dengan Allah itu punya cara hidupnya benar. Ciri-cirinya orang bergaul memahami Allah yang benar. Itu hidupnya benar. Contohnya Nuh, kalau suruh baca Nuh di Kejadian 6 ayat 9. Hidup tidak orang benar, hidup tidak bercacat-cacat, tidak bercacat celah, karena dia bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Kemudian Abraham, Kejadian 17 ayat 1. Hidup di hadapan Allah itu sama memakai kata Ibrani halak. Abraham itu dia percaya dengan imannya bahwa Allah itu ada, hidup di hadapan Allah. Makanya ketika disuruh persembahkan anakmu, keesokan harinya dia bawa Ishak ke gunung itu untuk dipersembahkan. Coba, kalau saudara misalnya ada anak laki satu-satunya, persembahkan anakmu. Oh, saudara kan nanya, ini suara siapa? Anak satu-satunya suruh persembahkan, gimana saudara sekalian? Laki lagi, ganteng lagi. Kamu persembahkan di gunung Sahari, jangan di gunung Hermon. Saudara mau persembahkan nggak? Mau persembahkan nggak? Belum tentu, betul. Sebab apa? Perintah itu hanya kepada Abraham. Makanya disebut bapak orang beriman, orang percaya. Nah kalau kita disuruh perintah gitu, itu gimana ya? Apalagi pendeta yang suruh perintah, persembahkan anakmu. Gimana? Nggak mungkin. Kalau persembahkan hartamu, mobilmu kan ada 10, persembahkan satu, masuk akal. Mobil saya 10, satu mana nanti. Abraham itu hidup betul-betul taat kepada Allah yang setia itu. Dia persembahkan ketika dia mau membunuhnya itu ada suara. Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Kemudian diberikan apa? Domba yang tersangkut di semak belukar. Itu prototipe Yesus yang menggantikan kita. Nah, jadi orang bergaul dengan Allah, cara hidupnya beda. Makanya kalau mengaku orang Kristen, jahatnya tidak ujung bilang mendalik, kagak punya sopan santun, menornya rusak, moralnya rusak. Jangan-jangan dia tidak mengenal Allah yang benar. Ada pendeta, istrinya ditonjok, masuk tuh di TikTok, di Instagram, di YouTube, disebarin di seluruh Nusantara kita. Saya sampai bisa lihat, aduh, ini pendeta atau pendekar? Gelarnya S3, sarjana hukum, uangnya banyak, istrinya ditonjok. Menurut lo kira-kira itu benar? Kalau foto sama cewek-cewek cantik, istrinya nggak ada ikut. Cewek-cewek cantiknya seksi. Ini benar nggak saudara sekalian? Jangan-jangan dia salah nih memahami mengenal Allah. Allah itu kasih, Allah itu kudus, Allah itu benar. Kok dia nggak benar? Akhirnya ditangkap, masuk penjara. Aduh, kok bisa ada? Ada itu buktinya. Kalau rohaniawan agama lain, ya terserah lah dia ya. Terserah. Jadi orang yang mau bergaul dengan Allah nanti ditandai dengan kehidupan yang benar. Dia mau memahami, sakal, berusaha sungguh-sungguh memahami, berusaha sungguh-sungguh, serius. Ya. To be prudent, prudent artinya tuh hati-hati, give attention, artinya fokus. Makanya kita mesti baca Alkitab, fokus di situ. Intelijen artinya punya kemampuan, intelijen, pikiran, kognitif. Makanya saudara sekalian, jangan selalu berpikir di itu mah untuk yang orang cerdas saja untuk bisa mengenal Allah. Enggak. Nanti masing-masing punya proporsinya. Allah menyatakan dirinya dalam bentuk-bentuk atau dalam porsi-porsi yang kita butuhkan. Jadi nggak harus sekolah teologi, gelarnya STH, sarjana teologi, MTH, master teologi, DPH, doktor, nggak perlu. Kalau saudara udah umur 40 baru jadi Kristen, mesti sekolah dulu STH. Nah, suruh ngapalin tuh bahasa Ibrani, bahasa Yunani, setengah modal saudara. Alef, Dalet, Gimel, Dalet. Saya waktu S2 itu umur saya belum 40. Saya suruh kuliah. Saya kan orang suka studi, suka belajar bahasa Ibrani. Terus saya udah bilang harus hafal abjad Ibrani yang 22 itu. Kalau abjad kita kan 26, sama Yunani 26. Alef, Dalet, Gimel, hafalin. Saya bilang kalau nggak hafal nggak bisa lulus. Saya hafalin tuh Alef, Gimel, Dalet. Saya tulisin hurufnya juga gitu. Saya susah amat sih. Kalau nggak lulus. Kemudian tulis bahasa Ibrani Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, Bereshit bara Elohim. Apalin. Kalau Yunani, apalin tulisan dari Yohanes 1 ayat 1. Si apalin punya. Waduh, saya bilang, ini mah kalau nggak serius, sungguh-sungguh nggak bisa. Pas waktu ujian, betul. Abjad ini apa tulisannya? Wah, saya tulis. Ini abjad ini apa?
Kemudian tulis Kejadian 1 dalam bahasa Ibrani, saya tulis. Ada teman S2 nih, teman. Gurunya kan nggak ada, namanya pikirkan yang biasa S2 itu kan bukan pendeta atau pengajar atau ini ya. Dia bingung, celinguk-celinguk. Lihat saya, kenapa? Dia tanya, ini gimana? Aduh, ini ganggu saya nih. Dosen nggak ada lagi. Saya tanya, kenapa Bu? Ini jawabnya gimana? Lah, jawabnya gimana? Saya tanya, Ibu hafal nggak? Abjad Ibrani, Alef, Dalef. Kagak hafal, udah ulang saya bilang. Nggak lulus, ulang, mau nulis gimana? Nah itu saudara. Jadi fokus belajar sungguh-sungguh. Nah kita nggak perlu. Ya kenapa? Ya otak kita bisa panas. Ngapalin belajar aja kita kadang-kadang lupa. Nah mengenal itu dari arti letternya itu aware. No. Aware itu artinya kita sadar. Tadi kan Allah nggak bisa dilihat karena dia roh. Dia kan memang ada. Karena ciptaannya ini kan pasti ada yang menciptakan. Itu kan kita aware. Tuh. Seperti Daud itu aware. Makanya Mazmur Daud itu luar biasa pengagungan tentang Allah. Tapi yang hebat Daud itu ternyata bukan hanya memahami Elohim Yahweh dalam Mazmurnya, tapi dalam Mazmurnya dia mengenal Kristus. Makanya dia yang bilang anakku kuperanakan engkau. Yesus dilahirkan, bukan diciptakan. Engkau duduk di sebelah kanan Allah. Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Artinya orang kepercayaan putusan dipercaya. Itu Daud memahami kristologi dengan luar biasa. Kalau kita kan mesti sekolah teologi aja atau mesti belajar ya teologi khusus kristologi, pneumologi, kemudian segala macam. Daud bisa ngerti. Nah, Daud itu memahami Kristus. Makanya Bapak berkata, inilah orang yang ada dalam hatiku. Memang Daud punya kesalahan, punya kelemahan. Ketika ada wanita mandi, dia kan seorang raja, istrinya itu udah 6 apa 5. Orang mandi, dia intip karena istananya kan tinggi, dia intip, push, itu tuh saudara. Ketika dia intip, dia panggil. Memang yang dipanggil itu wanita cantik jelita, ibarat mobil itu BMW, bahkan montok weleh. Dia panggil, kemudian akan mengatakan dia bersetubuh dengan dia. Akibatnya hamil. Memang dia bisa berbuat dosa. Nabi raja yang diurapi bisa berbuat dosa. Orang Kristen bisa nggak berbuat dosa? Pendeta bisa nggak berbuat dosa? Jangan bilang lebih sering Pak. Aduh, repot kalau pendeta lebih sering berbuat dosa. Tapi dia bertobat. Ketika ditegur, dia bertobat. Beda sama Saul. Saul itu ditegur malah ngambek. Dia bertobat. Emang anak yang hasil perjinanya mati. Tapi anak dari dia saya balik juga jadi raja kedua setelah dia. Jadi Saul, kemudian dia Saul. Dan setelah itu dia tidak lagi berzina. Kalau suruh baca 1 Raja-Raja 1 di akhir tuanya, ketika dia kedinginan, itu diberikan seorang perawan. Adik tahu namanya siapa? Abigail. Alkitab dengan jelas Daud tidak bersetubuh dengan dia. Dia tidak tua-tua lagi, makin tua makin jadi. Enggak, dia bertobat. Tuh saudara, kalian sudah mengenal Kristus dengan luar biasa. Nah, yang paling puncaknya mengenal itu yada, artinya know by experience, mengalami. Makanya kenapa Tuhan izinkan terjadi persoalan? Supaya kita mengalami kedahsyatan Tuhan tadi itu, pertolongan Tuhan di tengah masalah kita. Kita tahu Allah yang kita sembah itu luar biasa. Saya mengalami kadang-kadang di luar yang saya perhitungkan. Ketika istri saya sakit, saya juga bingung, ini baru pertama kali kok istri saya kena ya. Nggak mungkin karena saya di breast cancer. Sampai dokternya pernah kali, tapi dia nggak tahu saya pendeta. Pak, jangan bingung begitu Pak. Bukan hanya istri, bapaknya yang nggak sehat. Tuh, saya kena juga. Saya alami itu. Waduh, pertolongan Tuhan. Ketika kita pensiun, dua-dua suami istri pensiun, kan nggak ada tunjangan kesehatan. Istri saya jatuh. Apa ini? Mau operasi. Operasi ini kita tahu, operasi tulang kok mahal saudara. Gimana nih kebutuhannya? Nggak ada asuransi lagi, ada BPJS. Istri saya udah sakit Pak, udah nggak apa-apa. Tapi kelasnya kita turunin, kelas 3. Saya bilang ada nggak kelas lebih rendah lagi? Nggak ada. Masuk kelasnya di situ. Udah dites segala macam itu segala macam, cikat-cikat dioperasi. Habis 60 juta. Ini bayarnya gimana nih? Bayarnya mah gampang. Saya kan punya kartu kredit gosok. Masalahnya apa? Nah itu pas kalian datang. Tapi Tuhan bisa jawab. Ada teman itu ngotot, lu dioperasi ya? Lu tahu dari mana itu gue dengar? Ya masa, minta nomor rekeningnya dong. Istilahnya mau saya kasih nggak? Ya kalau udah minta kasih aja nomor rekening. Kita termasuk tung 60 juta. Saya kagak ngutang tuh saudara. Tuh, ini pengalaman bagaimana Tuhan bisa menolong. Amin saudara sekalian. Jadi nggak usah takut, karena Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang hidup. Amin. Kita harus mengenalnya. Dan bagaimana kita mengenalnya? Melalui Yesus. Karena Yesus itu pintu. Nah kalau sudah perhatikan kata daat itu ternyata saudara sekalian. Tadi kan saya singgung bahasa Ibrani itu kan sebenarnya simbol-simbol, lambang-lambang, gambar-gambar. Kata daat itu dari kata dalet, ayin, tau atau taf. Kalau bahasa Ibrani kan alef, bet, gimel, dalet. Nah dalet itu abjad yang keempat itu ya. Alef, bet, gimel, dalet itu. Itu lambangnya kalau saudara baca, lihat di situ. Itu lambangnya saudara. Dalet itu yang kuning. Itu pintu kemah atau jalan, pathway. Itu gambar itu.
Kemudian ain itu mata, atau melihat, to see, atau mengalami. Kemudian taf itu ternyata tanda. Saya itu yang paling terakhir, sim taf atau sim tau, tanda tahunan. Ternyata dalet, yaitu yang artinya bahasa Indonesia memahami, itu adalah pintu atau jalan di mana kita bisa melihat ya, melalui Kristus yang adalah tanda. Siapa Allah yang benar? Kalau tenda orang Yahudi itu nggak ada jendelanya. Jadi kalau dia mau melihat bulan malam-malam, dia mesti keluar baru bisa melihat. Kalau di dalam nggak bisa melihat. Sama kalau kita mau mengalami Allah yang luar biasa yang tadi dinyanyikan sebelum firman Tuhan, kita harus melalui Yesus yang adalah pintu satu-satunya. Di luar Yesus nggak bisa melihat mengalami Allah yang benar, nggak bisa karena dia pintu. Aneh saudara, ini kan bukan saya ngading-ngading, kadang-kadang. Oh bapak ada, saudara Google aja piktograf Ibrani, keluar tuh yang saya ambil di sini. Ini udah terbuka. Kalau dulu mesti pakai literatur yang kita mesti baca dari buku. Dengan adanya Google kita bisa melihat, mencari tahu, belajar bahasa Ibrani dengan cara yang sederhana. Jadi benar apa yang Yesus katakan, akulah pintu, I am the door. Akulah pintu. Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 7 sama. Makanya Yesus bilang, ya, akulah juga jalan, sama tuh. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, artinya bisa mengenal Allah dan hidup bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa. Kalau tidak melalui Yesus nggak bisa. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nggak bisa. Coba katakan Yesus adalah pintu. Yesus itu pintu satu-satunya untuk mengenal Allah Bapa. Kalau buka pintu bahasa Inggrisnya apa? Open the door. Kalau tutup pintu, nah itu kan buka. Open the door, tutup. Close the door. Kalau kekunci pintu, dia gedor-gedor, saudara. Coba kunci. Yesus bukan hanya pintu, tetapi dia gambar Allah. Kalau saudara lihat foto Bapak Gembala Saudara Pak Iska, saudara tahu ini gambarnya Pak Iska. Betul nggak? Ya. Kalau saudara lihat gambar di mana ya? Di sini nggak ada gambar Pak Iska ya? Atau di rumahnya ya? Nah kita lihat gambar Gembala Tuhan itu. So bisa kenal. Sama, Yesus itu gambar Allah. Allah yang tidak kelihatan, gambarnya itu Yesus. Amin. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata yang sulung bukan berarti dia pertama diciptakan, bukan. Dia itu sudah ada keberadaannya sejak purbakala. Artinya sebelum purbakala dia sudah ada. Karena bahasa Yunani itu prototokos. Pro itu pra sebelumnya. Sebelum dari sebelum dia udah ada. Kalau firman Allah hidup, Kristus adalah gambaran yang tepat. Ini Allah yang benar, ini gambaran tepatnya persis. Itu Yesus. Ya gambar Allah tidak kelihatan. Yang tepatnya itu Yesus yang sudah ada sebelum Allah menciptakan apapun. Karena firman Allah. Kalau terjemahan lain mengatakan Yesus Kristus mencerminkan semua sifat Allah. Yang tadi kasih setia, adil dan benar. Allah. Jadi dia mencerminkan semua sifat Allah walaupun manusia tidak dapat melihat Allah, tetapi kita bisa mengenal Dia, Allah yang tidak kelihatan, melalui siapa? Yesus. Makanya kalau kita mengenal Allah, mengenal Yesus. Kalau kita mengenal Yesus, sama juga mengenal Allah. Kristus adalah yang terutama dari semua yang diciptakan. Jadi jelas, Yesus itu gambar. Dia bukan hanya gambar Allah yang tidak kelihatan, gambar yang nyata. Tetapi dia karakter Allah yang bersemayam di terang tak terhampir, yang adalah roh yang tidak kita bisa lihat, tapi tetap ada. Dan yang kita bisa lihat itu Yesus. Karakternya kita bisa lihat. Ya, saudara sekalian, mari kita mengenal Allah. Bagaimana caranya? Caranya kita harus paham Yesus adalah pintu, Dia adalah jalan, Dia juga adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang bersemayam. Ya. Allah yang tidak kelihatan, yang bersemayam terang-terang menjadi Allah yang berinkarnasi 2000 tahun lalu. Dan yang sekarang dulu diajarkan oleh para rasul, sekarang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Itu dialah Allah yang benar, yang di dalam Yesus Kristus, yang berjanji menjadi tempat bagi kita yang percaya, supaya nanti apabila kita meninggal, di mana Yesus berada, kita pun berada. Maka jaminan surga itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin buat teman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.